Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian terus mendapatkan keberkahan dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan masuk di pelajaran fikih akhlak kelas 4 bab 2 dan 3. Ya, kita gabungkan karena materinya sama, terkait begitu. Yaitu tentang jenis-jenis air, ya. Diharapkan dengan kita mempelajari bab ini, kalian bisa mengenal tentang jenis air, ya, air suci dan air najis, kemudian bagaimana hukum dan penggunaannya. Ya, tapi anak-anakku yang saya muliakan, kita langsung saja bahwasanya air itu dibagi menjadi 2 jenis, ya. Yang pertama adalah air suci. Kemudian yang kedua adalah air najis. Nah, kita bahas dulu tentang air suci, ya. Jadi air suci contohnya adalah air hujan, ya. Jadi pengertiannya adalah air yang belum berubah karena tercampur dengan sesuatu yang najis, ya. Jadi disebut juga dengan air murni, ya. Kemudian yang kedua yaitu air najis. Air najis itu adalah air yang berubah bau, rasa, atau warna karena tercampur sesuatu yang najis. Sama saja apakah jumlah airnya itu banyak ataupun sedikit. Jadi ukurannya ada pada perubahan, baik berubah bau, rasa atau warna karena apa? Tercampur dengan sesuatu yang najis. Contohnya itu air selokan, ya, karena tercampur padanya najis-najis dan berubah, ya, rasa, bau ataupun warnanya. Kemudian kita lihat air suci, ya. Air suci itu hukumnya sah digunakan untuk bersuci, ya, sah digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Ya, contohnya adalah air hujan, air sungai, atau nanti silakan kalian menyebutkan contoh-contoh yang lain, ya, air suci itu. Kemudian air suci ini digunakan untuk apa? Untuk berwudu, untuk menghilangkan najis, ya, tadi bersuci, ya. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana hukum air suci yang tercampuri oleh sesuatu yang suci. Jadi misalnya ini, ya, anak-anak, ini adalah apa? Air suci, apa namanya, air suci, yaitu air putih yang saya taruh di dalam gelas, ya. Maka ini air tadi ketika tercampuri oleh benda yang suci, maka di sini hukumnya ada 2, ya. Yang pertama, jika tidak berubah warna, bau atau rasa. Jadi misalnya anak-anak perhatikan, ya, air ini saya campuri dengan jahe yang sedikit, ya, saya campuri dengan apa? Jahe yang sedikit. Maka di situ jahe adalah benda suci. Ketika sedikit saya masukkan dan tidak ada perubahan bau, rasa ataupun warna, maka hukumnya adalah apa? Tetap dikatakan air suci, sehingga
sah untuk bersuci. Jadi air itu tidak berubah sebutannya, tetap dikatakan air gitu. Kemudian yang kedua yaitu air suci yang kecampuran benda suci kemudian berubah. Berubah apa? Bau atau rasa atau warnanya. Misalnya Ustadz campurkan ini ya, jahe yang banyak. Nah, maka akhirnya apa? Berubah kan air ini? Ya, berubah sehingga disebut dengan nama air jahe. Gitu loh. Ya. Tidak lagi dikatakan air begitu saja, tapi berubah sebutannya menjadi air jahe karena tercampur jahe dengan jumlah yang bisa merubah bau, rasa ataupun warna. Maka hukumnya air tadi tidak sah untuk bersuci. Ya, jadi ini yang bisa diistilahkan dengan sebutan apa? Air suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak sah untuk bersuci. Ya, karena tidak lagi disebut air murni, tapi ada tambahan penyebutan sesuai dengan bendanya tadi. Kalau tadi Ustadz tambahkan jahe, maka disebut dengan air jahe. Ditambah teh jadi air teh, ditambah susu jadi air susu, maka itu suci artinya tidak najis, tetapi tidak sah untuk bersuci. Nah, kemudian di sini Ustadz ingin menguji apakah kalian sudah memahami tentang jenis air suci yang tercampur dengan benda suci tadi. Ya, situ ada 4 keadaan ya, air yang tercampuri dengan benda suci. Silakan nanti disebutkan hukum air itu sah atau tidak untuk bersuci. Jadi misalnya air yang ketetesan sedikit kuah sup tetapi masih disebut dengan air murni. Berarti apa? Air sup itu tidak merubah bau, rasa ataupun warna. Nah, itu hukumnya bagaimana untuk bersuci? Dan silakan nanti dibaca nomor 2, 3, dan 4. Silakan. Jadi jawabannya sah untuk bersuci atau tidak sah untuk bersuci. Nah, kemudian di berikutnya itu ada latihan. Ya, Ustadz minta kalian menyebutkan contohnya, yaitu contoh air suci yang tercampur oleh sesuatu yang suci tetapi tidak berubah bau ataupun rasa ataupun warnanya. Contohnya apa? Sebutkan 2. Hukumnya apa? Dan juga ketika yang mencampuri air itu menjadikan air itu berubah bau, rasa ataupun warnanya. Ya. Kemudian anak-anakku, sebelum kita masuk ke air najis, ya, maka pahami betul apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi, ya, sehingga diharapkan kalian bisa mengerti, memahami. Misalnya nanti di rumah ada misalnya apa, air 1 ember, kemudian kemasukan sabun misalnya. Nah, maka apakah air di ember itu masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Tadi ukurannya adalah apa? Ada perubahan atau tidak pada bau, rasa ataupun warna air tersebut. Ya, mudah-mudahan ya kalian bisa paham. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.